Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang kerajaan Bali yang dibimbing oleh Ibu Nini. Selamat menyaksikan. Dadah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Revaldi. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Bali. Kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Latar belakang kerajaan Bali atau yang dikenal juga sebagai Kerajaan Bedulu atau Kerajaan Bedulu adalah kerajaan bercorak Hindu Buddha tertua yang berdiri di Pulau Dewantara. Berdirinya kerajaan Bali diperkirakan terjadi sekitar abad ke-8 Masehi dan berbahasa hingga abad ke-14 Masehi. Berdasarkan sumber sejarah, dinasti Dewa dari Ugabati abad ke-8 Serengga sebagai buyut Rogonula asal Kuta. Untuk itu hubungan kerajaan Bali dengan kerajaan Kutab Caluk diadili. Sekian dari saya. Saya Bramantio akan memberitahukan letak kota Bali, yaitu pada Pajeng, Kabupaten Gianyar, Bali. Saya Albi Maulana, absen 2 akan menjelaskan tentang silsilah kerajaan Bali. Nomor 1, Sri Kesari Marwadewa. Menurut Prasasti Blanjong, tertulis angka tahun 914 Masehi dengan istana yang terletak di Sibual Tuala. Nomor 2, Ratu Sri Ugrasena. Memerintah selama tahun 1915 sampai 924 Masehi dengan istana berada di Siga Mandawa. Ratu meninggalkan 9 prasasti yang umumnya membahas tentang pembebasan pajak dan pembangunan tempat. Nomor 3, Tapanendra Marwadewa. Memerintah pada tahun 955 sampai 967 Masehi. Tapanendra Marwadewa adalah Raja Wangsa Marwadewa. Nomor 4 ada Jaya Singha Marwadewa. Memerintah sampai tahun 975 Masehi. Terdapat dugaan bahwa ia bukan keturunan Tapanendra. Hal ini dikarenakan pada tahun 960 Masehi ia sudah menjadi raja dengan masa kepemimpinan Tapanendra. Nomor 5, Jayasudha Marwadewa. Memerintah sejak tahun 975 sampai 983 Masehi. Nama Raja Jayasudha Marwadewa ini tercantum hanya dalam satu prasasti saja, yaitu Prasasti Sambiran. Nomor 6 ada Sriwijaya Mahadewi. Masa berkuasa 983 sampai dengan 989 Masehi. Ia adalah pemimpin perempuan pertama di Bali yang tercatat dalam sejarah. Ia merupakan putri dari Mpu Sindok dari Kerajaan Mataram kuno. Nomor 7, Dharma Udayana Marwadewa. Memerintah bersama permaisurinya, yaitu Mahendatatra, anak Raja Makutawangsa Watara dari Jawa Timur. Berlanjut sampai tahun 1011 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Bali meraih masa kejayaan. Saya Fairul Zulfami akan menjelaskan silsilah kerajaan yang dibacakan oleh Albi. 8. Marakata mempunyai gelar Dharma Wangsawardhana, Marakata Panggestana Utunggadewa. Marakata memerintah sejak tahun 1011 sampai 1022 Masehi. 9. Anak Wungsu mempunyai gelar Paduka Haji. Anak Wungsu yang Nirakali Batasi Lumah Guruan Batara Rumah Banuka. Ia merupakan Raja Bali kuno dengan prestasi paling banyak sejumlah 28 prestasi dan memimpin sejak tahun 1049 sampai 1077 Masehi.
10. Jaya Sakti memerintah sejak 1133 sampai 1150 Masehi. Dikenal sebagai raja yang bijaksana dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat. 11. Berdahulu memerintah pada 1343 Masehi yang dibantu oleh kedua patihnya Pasunggiris dan Keboluwo. Ia merupakan raja terakhir karena pada pemerintahannya Bali ditaklukkan Gajah Mada dan menjadi wilayah taklukan kerajaan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hamsanawi dari kelas 10 Saya akan menjelaskan tentang keruntuhan kerajaan Bali. Dampak keruntuhan kerajaan Bali berdampak pada perubahan status kerajaan menjadi daerah jajahan Belanda. Dampak keruntuhan kerajaan Bali tunduk pada Belanda. Status kerajaan berubah menjadi daerah Swapraja. Kerajaan dipimpin oleh keturunan Swapraja. Status birokrasi kerajaan berubah, status kerajaan berubah menjadi kabupaten. Saya Saila Fania Ramadhani, absen kelas 1, akan menjelaskan tentang runtuhnya kerajaan Bali. Pada tahun 1343 Masehi, kerajaan ini diserang oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Panglima perang yang dikenal dengan sumpahnya untuk menaklukkan seluruh Nusantara. Gajah Mada menyerbu Bali dengan armada laut yang besar dan mengalahkan raja terdahulu dalam Kedahulu. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dalam Kedahulu gugur bersama banyak prajuritnya. Menurut legenda, jenazah Raja Dalam Kedahulu tidak pernah ditemukan dan diyakini menjadi bulan kejang. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dalam Kedahulu gugur bersama banyak prajuritnya. Menurut legenda, jenazah Raja Dalam Kedahulu tidak pernah ditemukan dan diyakini menjadi bulan kejang, sebuah kentongan perunggu raksasa yang terletak di desa Pejang, Gianyar. Saya Ariel Wahida Sudarso, absen kelas 10, akan menjelaskan tentang bukti sejarah Bali. Yang pertama ada prasasti kuno. Prasasti penting salah satunya yaitu prasasti Gandong 914 Masehi. Prasasti kedua di Bali dibuatkan oleh Sanskerta yang disebut adanya hubungan dengan Jawa dan India. Yang kedua ada candi dan pura bersejarah. Pura bersakti kompleks pura terbesar di Bali yang dipercaya sudah ada sejak zaman Megalitik. Lalu ada candi tebing Gunung Kawi, candi di Pahat di tebing. Lalu pada abad ke-11 lalu ada Gua Gajah, peninggalan abad ke-9 yang memiliki pengaruh Hindu dan Buddha. Lalu ada Pura Tirta-Ipul, didirikan pada masa Raja Warnadawa abad ke-10. Yang ketiga ada naskah dan lontar kuno. Lontar Usada berisi tentang pengobatan tradisional Bali. Lalu lontar Babat Bali, catatan sejarah raja-raja Bali dan perkembangan kerajaan di Pulau Dewata. Lalu lontar Dharma Charuta, menguraikan ajaran agama dan filosofi Hindu Bali. Peninggalan yang terakhir, peninggalan arkeologi dan tradisi. Sarcophagus dan menhir, bukti keberadaan manusia di Bali sejak zaman prasejarah. Tradisi Sumba, sistem irigasi khas Bali yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, menunjukkan sejarah panjang Pertanian Bali. Yang terakhir, desa adat Tenganan Penggilingan, salah satu desa Bali Aga atau
Pak